Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadirin yang dirahmati Allah, marilah kita panjatkan puja dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat, rezeki dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul di sini. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada Nabi kita, Nabi Allah Muhammad SAW, yang mana telah menuntun kita dari zaman jahiliyah hingga ke zaman yang terang benderang ini. Semoga syafaat beliau, kita mendapatkan syafaat beliau di hari kiamat kelak. Pada ceramah kali ini, saya akan membahas tentang adab dan akhlak. Dalam Islam, adab yang pertama kita punya memuliakan tamu. Dalam sebuah hadis, "Waman kana yu'minu billahi wal yaumil akhiri falyukrimu dhaifah," yang mana artinya barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia memuliakan tamunya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Pada hadis ini, ketika ada tamu datang, kita hendaknya melayani. Ingat bahwa Nabi SAW tidak pernah mengatakan untuk memberi makan, tapi Nabi SAW berkata, "Fal yukrimu," muliakan. Jadi kalau ada tamu, buatlah bagaimana agar tamu merasa nyaman dan menjadikannya mulia di rumah kita. Rasulullah tidak pernah mengatakan kili yut'imuhu, beri dia makan, lalu suruh dia pulang. Tidak. Kalau Anda yakin beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari kiamat, maka muliakan tamu Anda. Maka simbol permuliaan tamu adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Zariyat ayat 24-27. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka hadisu fi Ibrahim al-mukrimin. Izdakhalu alaihi faqalu salaman qala salamun qaumun munkirun faragha ila ahlihi faja'a bi'ijlin samin faqarrabahu ilaihim qala ala ta'kulun. Yang artinya, sudahkah sampai kepadamu Muhammad cerita tentang tamu Ibrahim, yaitu malaikat-malaikat yang dimuliakan? Ingatlah ketika mereka masuk ke tempatnya lalu mengucapkan salamun. Ibrahim menjawab, "Salamun, kamu adalah orang-orang yang tidak dikenal." Maka dia pergi dengan diam-diam menemui keluarganya, kemudian dibawanya daging anak sapi yang gemuk. Lalu dihidangkannya kepada mereka. Ibrahim lalu berkata, "Silahkan Anda makan." Ternyata tamu-tamu ini tidak diundang dan Nabi Ibrahim alaihissalam tidak tahu siapa mereka. Bayangkan saja, ini adalah seorang nabi, yang mana nabi lebih sibuk daripada ustadz. Jadi di sela-sela kesibukannya, ada tamu yang tidak diundang datang dan beliau tidak mengenal mereka. Tapi begitu para tamu itu datang, beliau yang menyambut pertama kali, bukan pembantunya yang disuruh untuk membukakan pintu. Beliaulah yang menyambutnya. Oleh karena itu, kata para ulama tafsir, ketika tamu-tamu ini memberi salam, yang menjawab salam adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Qala salamun, kata Nabi Ibrahim. Waalaikumsalam. Kalau pembantunya yang membukakan pintu, yang menjawab adalah pembantunya. Tapi ini tidak. Nabi Ibrahim alaihissalam lah yang menjawab salam tersebut. Secara tersirat, kalau dalam ilmu ushul mafhum, secara dalil adalah mafhum Nabi Ibrahim alaihissalam yang menyambut pintu di depan pintu. Mungkin bukan di pintu gerbang, tapi pintu utama. Lalu beliau mengajak mereka berbicara satu persatu. "Mohon maaf Pak, namanya siapa? Bagaimana kabarnya?" Lalu tamu kedua pun dilakukan hal yang sama. Kemudian beliau masuk ke rumah dan beliau memberi ijlin samin, anak sapi yang gemuk. Ini adalah tamu yang beliau tidak kenal, yang tidak membuat janji. Begitu mereka datang, langsung Nabi Ibrahim menyembelih satu ekor sapi untuk para tamu-tamu ini. Yang kedua, mencegah sifat munafik. Akhlak yang mulia apabila digabungkan dengan ilmu yang benar akan mencegah diri dari sifat munafik. Nabi Allah SAW bersabda di hadis riwayat At-Tirmizi, disahihkan oleh Syekh Salim dan ulama yang lainnya. Artinya ada dua sifat yang tidak akan pernah tergabung dalam hati orang munafik: perilaku luhur, akhlak mulia, dan pemahaman dalam agama.
Mungkin ada salah satunya sifat ini di dalam diri orang munafik, tapi tidak mungkin dua-duanya. Kalau dua sifat ini sudah bersatu, maka dia adalah orang yang mukmin, bukan munafik, karena dua sifat ini tidak mungkin berkumpul di dalam diri orang munafik. Kalau dua sifat ini dapat kita satukan, maka kita terhindar dari sifat kemunafikan. Pemahaman terbalik, mafhum mukhalafah dan dalilul khitab dalam ilmu ushul fiqih, kalau dua sifat ini tidak ada atau hanya ada salah satunya, maka kita masih berpeluang menjadi orang munafik. Walaupun buku-buku akidah sudah banyak kita lahap dan ilmu fikih sudah kita hatam, tapi kalau kita tidak bisa menyatukan dua sifat ini, kita masih berpeluang menjadi orang yang munafik. Maka hati-hatilah dalam masalah ini. Yang selanjutnya, semangat belajar akhlak. Para ulama kita benar-benar semangat dalam belajar akhlak, sebagaimana yang diceritakan oleh para ahli sejarah, seperti yang disampaikan oleh Imam Az-Zahabi dalam kitab Asyar. Di majelis Imam Ahmad yang datang itu kurang lebih dari 5.000 orang. Namun yang mencatat hanya 500-an orang. Lalu mengapa 4.500 orang itu tidak mencatat? Kata riwayat tersebut, orangnya sebanyak 4.500 itu sibuk mempelajari akhlak dan adabnya Imam Ahmad, sehingga tidak sempat untuk mencatat. Jadi mereka datang ke kajian bukan cari ilmunya, tapi karena mereka sudah menguasai ilmunya. Sebagaimana Al-Imam Abdurrahman bin Mahdi mengatakan, dan Al-Imam Ibnu Muflih menyampaikan hal ini dalam kitab Adabu Asy-Syariah. Kami suka datang ke kajian seorang syekh dan kami tidak menginginkan ilmunya. Ilmu sudah paham, bahkan bisa jadi mereka lebih pintar daripada yang mengisi kajian tersebut. Lalu selanjutnya dibahas lagi, kami datang hanya untuk mempelajari akhlak dan adab syekh tersebut, kata beliau. Dan Al-Imam Ali bin Madini melakukan ini, ulama besar salah satu guru dari Imam Bukhari. Dan Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan bahwa salah satu yang membuat Imam Bukhari begitu luar biasa adalah karena beliau memiliki guru yang bernama Ali bin Madini. Imam Ali bin Madini dan beberapa ulama yang lain itu hadir di majelisnya Yahya bin Sa'id Al-Qattan. Mereka tidak ingin mendengar hadis, karena hadis-hadis tersebut sudah ada di dalam kepala mereka, bukan seperti kita di luar kepala, lupa semua. Lalu selanjutnya dibahas lagi, mereka datang hanya untuk mempelajari akhlak dan adabnya Yahya bin Sa'id Al-Qattan. Sekian isi pembahasan ceramah kali ini. Semoga kita semua dapat hikmah dari ceramah ini. Oleh karena itu, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, sekali lagi, ilmu yang benar secara teori itu harus dipadukan dengan akhlak yang mulia. Dan sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.